5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, dan pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, hari ini kita akan belajar mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta. Lalu kita akan belajar juga menggambar peta, lalu membuat ringkasan informasi penting, dan kita juga akan belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari Raja Ampat dan Gunung Bromo. Amatilah gambar pemandangan alam berikut ini. Pernahkah adik-adik mengunjungi kedua tempat tersebut? Kalau Kak Citra belum pernah ya adik-adik ya, belum pernah ke Raja Ampat maupun ke Gunung Bromo. Kepulauan Raja Ampat itu terletak di Papua Barat dan Gunung Bromo ini terletak di Jawa Timur. Keduanya ini merupakan tempat yang banyak dikunjungi oleh wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang memesona. Nah, adik-adik yang hebat, negara Indonesia itu memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali nih pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara kita ini merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Mari kita baca bacaan berikut ini. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara itu dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Nah, Indonesia ini terletak antara dua benua, yaitu benua Asia. Jadi benua Asia itu di atas sini ya. Ini adalah negara-negara Asia. Lalu ada benua Australia yang terletak di bawahnya. Demikian juga Indonesia itu terletak di antara dua samudra yang sangat besar ya. Ini laut yang sangat luas sekali, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, Indonesia ini juga berbatasan langsung dengan beberapa negara. Misalnya Malaysia, Singapura ya. Lalu di sini ada Filipina ya. Kalian tahu di sini ada Filipina, lalu ada Vietnam, ada Papua Nugini ya, lalu ada Australia, ada Brunei Darussalam, ada Thailand juga. Nah, letak geografis Indonesia ini dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Nah, beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di Indonesia adalah Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, ini Madura ya. Lalu ada Bali, ada Lombok, ada Flores, ada Ambon, lalu ada Halmahera.
Nah, adik-adik, ini adalah peta Indonesia ya, yang memiliki 34 provinsi. Wilayah negara Indonesia itu membentang dari Sabang, ini ya, Sabang tuh di daerah Aceh, sampai Merauke di daerah Papua. Ya, ini berada di sebelah timur kalau Merauke, sedangkan Sabang di sebelah barat. Nah, ini terdiri atas daratan dan perairan. Nah, luas daratan Indonesia itu sekitar 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas perairan Indonesia itu lebih luas lagi daripada daratannya, itu sekitar 3 juta km persegi. Nah, adik-adik yang hebat, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan itu. Misalnya di sini ya, paragraf pertama, pikiran utamanya adalah letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan buminya. Nah, informasi pentingnya apa? Letak geografis sebuah daerah atau negara itu akan dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Sekarang di paragraf yang kedua, pikiran utamanya adalah Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, informasi pentingnya apa di sini? Informasi pentingnya adalah Indonesia itu terletak di antara dua samudra juga, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, dan berbatasan langsung dengan beberapa negara, ada Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Di paragraf yang ketiga, pikiran utamanya adalah negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Nah, informasi pentingnya itu terdapat 17.000 pulau berukuran besar dan kecil yang berada di Indonesia, dan dari jumlah pulau yang ada sekitar 6.000 pulau itu tidak berpenghuni. Lalu di paragraf yang keempat, pikiran utamanya adalah wilayah negara Indonesia itu membentang dari Sabang sampai Merauke. Lalu informasi pentingnya adalah luas daratan Indonesia itu sekitar 1.900.000 km persegi, dan luas perairan Indonesia itu sekitar 3.200 sekian kilometer persegi. Nah, ini tadi pikiran utama dan informasi penting dari bacaan letak geografis Indonesia. Perhatikan kembali nih gambar peta di atas. Tuliskan nama negara-negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. Nah, yang berbatasan wilayah dengan Indonesia itu ada Malaysia, lalu ada Timor Leste yang di sini ya, lalu ada Papua Nugini. Nah, ini berbatasan dengan Pulau Papua. Berikutnya, tuliskan nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia. Nah, di sini ada dua perairan yang sangat luas, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berilah tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia yang disebutkan dalam bacaan tadi. Nah, di sini ada pulau apa saja? Ya, ada pulau Sumatera ya, lalu di sini ada Kalimantan ya, lalu di sini ada Pulau Jawa, lalu di sini ada Pulau Sulawesi, dan yang terbesar berikutnya adalah Papua. Nah, ini ya, ini adalah pulau-pulau terbesar di Indonesia. Nah, lingkarilah pulau-pulau kecil yang ada di wilayah negara Indonesia seperti yang disebutkan di dalam bacaan. Nah, tadi ya ada Pulau Nias ya, ada Siberut ya, lalu ada Bangka, ada Belitung ya, lalu ada Pulau Madura, Pulau Bali ya, lalu tadi ada Flores ya, Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, lalu ada Ambon ya, lalu ada Halmahera. Nah, di sini adalah pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari letak geografis Indonesia? Nah, yang bisa kita simpulkan dari letak geografis Indonesia ini sangat strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra.
Nah, adik-adik yang hebat, perhatikan kembali nih letak geografis Indonesia pada peta. Amatilah komponen apa saja yang ada pada peta tersebut. Nah, kita akan belajar tentang komponen yang ada dalam peta. Peta itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama pasti ada judulnya. Ya, judul peta ini adalah Peta Indonesia 34 Provinsi. Nah, judul pada peta itu biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Lalu biasanya ada skala peta. Nah, itu skala peta itu adalah perbandingan, ya. Perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Jadi ketika membuat peta ini tidak asal-asalan adik-adik. Jadi harus ada skalanya. Misalnya dalam 1 cm gambar pada peta itu harus mewakili berapa dalam jarak sebenarnya. Nah, dengan skala peta, penggunaan peta ini akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Nah, itu ya, ada judul, ada skala. Lalu berikutnya ada simbol-simbol. Nah, simbol ini merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Misalnya ya, kalau ada simbol segitiga hitam itu berarti ada gunung tetapi sudah tidak aktif. Lalu kalau segitiganya berwarna merah itu biasanya gunung yang masih aktif. Nah, di sini juga ada garis astronomis. Ini adalah garis khayal pada muka bumi, ya. Ini hanya garis khayal saja untuk membantu membuat peta. Nah, garis-garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta itu disebut dengan garis lintang. Makanya ini ada LU. Itu maksudnya adalah lintang utara. Nah, sedangkan garis yang tegak itu disebut dengan garis bujur. Nah, di sini ada tulisan BT. BT itu adalah bujur timur. Lalu komponen peta berikutnya adalah legenda. Nah, legenda ini merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Nah, di sini tidak ada legendanya ya, biasanya itu ada di pojok bawah ya. Lalu ada mata angin. Nah, ini ya, ini adalah mata angin. Merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas itu menunjukkan arah utara. Nah, itu tadi komponen-komponen pada peta. Kali ini adik-adik coba menggambar sebuah peta geografis Indonesia secara sederhana. Nah, kalian bisa menggambar peta yang memiliki skala yang sama dengan peta aslinya. Nah, untuk itu kalian memerlukan buku atlas, kertas gambar ukuran A4, penggaris, pensil, dan pensil warna. Nah, lalu ikuti tahap-tahap berikut ini ya. Yang pertama, cara menggambar peta itu dilakukan dengan mencontoh peta asli. Nah, pada peta asli dibuat garis-garis bantu, tegak, dan mendatar yang berjajar. Nah, jarak antara garis adalah 2 cm sehingga berbentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 cm dikali 2 cm. Lalu berilah kode angka nih pada garis-garis tadi, mulai dari sudut kiri atas ke arah kanan ini ya, lalu ke arah bawah. Nah, perhatikan contoh di samping ini. Nah, ini adalah contohnya membuat peta Pulau Jawa Tengah. Berikutnya, siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Nah, buatlah garis bantu tegak dan mendatar menggunakan pensil dan penggaris. Nah, ukuran garis tegak dan mendatar ini sama dengan ukuran garis tegak dan mendatar pada peta asli sebelumnya. Lalu beri kode nih angka ya dan garis-garis tadi dengan cara yang sama pada peta aslinya. Lalu kalian bisa mulai menggambar peta di atas dengan contoh peta aslinya yang telah diberi garis bantu tadi. Amati gambar pada peta asli dan letakkan sesuai kode yang telah kalian buat. Nah, setiap goresan pensil yang dibuat harus sesuai dengan alur garis pada peta asli yang dicontoh. Nah, ini ya, kalian buat seperti ini. Nah, adik-adik, Udin merasa senang sekali nih dengan kegiatan menggambar peta. Ia menyadari betapa luas dan uniknya negara
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tak heran terdapat berbagai jenis ekosistem yang ada di Indonesia, baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Akan tetapi Udin merasa heran. Ia mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki beragam suku, adat, dan bahasa. Bagaimana mungkin semua penduduknya dapat berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia? Udin pun mencari tahu nih sejarah tentang penggunaan bahasa Indonesia dari berbagai bahan bacaan. Nah, berikut adalah salah satu bacaan tentang topik tersebut. Nah, di sini kita akan belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia, adik-adik. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Nah, kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa ini mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Nah, situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi lalu mendorong para pemuda itu berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Nah, lalu diadakan Kongres Pemuda pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 dan melahirkan yang namanya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Nah, sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara yang merdeka, yang bebas dari penjajahan. Nah, ini adalah isi sumpah tersebut. Isi sumpah tersebut dengan judul Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini adalah bunyi dari Sumpah Pemuda. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia itu diperdengarkan, adik-adik. Jadi lagu Indonesia Raya itu diperdengarkan pertama kali itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, lagu ini diciptakan oleh W. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Lagu ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, setelah merdeka, lagu Indonesia Raya ini menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Jadi ketika Sumpah Pemuda inilah Pak W.R. Supratman memainkan lagu Indonesia Raya menggunakan biolanya, dan sampai sekarang lagu Indonesia Raya itu menjadi lagu kebangsaan. Nah, adik-adik, dari bacaan tadi, bagaimana sih pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda 1928? Nah, Budi Utomo itu adalah organisasi yang mampu menjadi wadah aspirasi para pemuda Indonesia saat itu. Nah, Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober itu akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, mengapa Belanda ini membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu? Nah, Belanda khawatir kegiatan berorganisasi itu semakin menyadarkan masyarakat Indonesia
yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda. Karena dengan berorganisasi, persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah akan terbangun. Jadi di sini Belanda itu ketakutan adik-adik, sehingga membatasi kegiatan berorganisasi. Nah, bagaimana nih pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini? Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia sampai sekarang ya, terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu bagaimana nih persatuan dan kesatuan bangsa ini berperan dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan? Nah, kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa itu mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ini untuk membebaskan diri dari penjajahan. Lalu adik-adik bersama dengan teman-teman kalian buatlah sebuah poster sederhana yang berisi ajakan untuk bersatu berdasarkan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, contohnya seperti ini ya. Ayo perkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kalian bisa buat poster seperti ini. Adik-adik yang hebat, dari yang kita pelajari tadi, apakah yang dimaksud dengan letak geografis? Nah, letak geografis adalah letak suatu tempat berdasarkan posisi atau letak sebenarnya di permukaan bumi. Lalu komponen apa sajakah yang ada pada sebuah peta? Ya, tadi ada judul peta, lalu ada skala peta ya, ada simbol, ada garis astronomis ya, lalu ada legenda ya, lalu ada arah mata angin. Wilayah Indonesia itu berada pada posisi yang sangat strategis. Coba jelaskan makna dari kalimat tersebut. Nah, Indonesia ini dilalui oleh jalur pelayaran utama. Jalur utama ini adalah jalur pelayaran perdagangan paling penting dan melayani pasar utama dunia. Makanya wilayah Indonesia itu berada pada posisi yang sangat strategis. Nah, bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda bisa meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, di sini peristiwa Sumpah Pemuda itu sangat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa ya. Hal ini sangat diperlukan supaya apa? Menjaga keutuhan bangsa kita untuk merdeka. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.